Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara praktik pengolahan talas. Serta tidak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan sahabat beliau kelak di yaumul qiyamah. Yang pertama, selamat datang kami hadirkan kepada yang terhormat Ibu Ulangi beserta jajarannya selaku perwakilan Dinas Ketahanan Pangan. Yang terhormat Ibu Yeni Yuniati beserta jajarannya selaku perwakilan Rumah Pangan Lokal Indonesia. Bapak Altayani selaku BUMDes Desa Sukajadi. Yang terhormat Bapak Iwan Setiawan selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Saudara Anis Prasnika selaku Ketua Tim PHP 2D. Yang saya hormati Ibu-Ibu PKK beserta jajarannya. Dan juga tidak lupa yang saya hormati peserta undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita buka dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Faisal Aji Nugroho. Kepada Saudara Faisal dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islami. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan pengolahan talas. Lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir dari kegiatan ini. Bukalah pikiran kami, benturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Faisal yang telah membacakan doa untuk mulai acara ini. Semoga acara ini diberkahi dan dilancarkan sampai akhir. Cara selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi melindungi hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku.
Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya ada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Harta Junis, Pak Harjunis sebagai pemberdayaan masyarakat dari Rumah Pangan Lokal Indonesia. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bu Bulan, Bu Fikri dari Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Bapak dosen dari IBIK, kemudian Bapak RW dan aparat desa lainnya, ibu-ibu PKK dan adik-adik mahasiswa, dan yang kami banggakan ibu-ibu dan bapak dari desa Sukajadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat ya, pertama ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa datang pagi ini berkumpul di tempat yang sejuk ini dalam rangka acara sosialisasi ya, pengolahan talas. Nah, seperti itu. Jadi kami mungkin memperkenalkan diri sedikit dari Rumah Pangan Lokal Indonesia. Memang kami ini selama ini bergerak di bagaimana caranya mengangkat pangan lokal itu. Ya, pangan lokal itu intinya selain beras lah, ya. Contohnya apa? Ubi, singkong, jagung dan lain-lain. Ya, sehingga nilainya bisa diangkat. Nah, kalau nilai pangan lokal terangkat, tentunya bagi ibu-ibu rumah tangga itu bisa membantu perekonomian keluarga juga, betul ya? Nah, mungkin selama ini talas itu cuma dijual seger gitu ya, dijual ke tukang bajigur misalnya, atau dibikin keripik. Tapi tentunya kalau kita bisa mengolah itu talas menjadi nilainya semakin tinggi, semakin mahal dijualnya, tentunya pendapatan keluarga juga makin naik ya. Pasti senang Bu ya kalau pendapatan keluarga naik ya. Kalau keluarga kalau turun? Sedih. Ya, mudah-mudahan dengan sosialisasi hari ini kita jadi lebih paham Ibu bagaimana caranya memanfaatkan talas ini lebih optimal lah istilahnya kan, lebih bisa bermanfaat lebih banyak, tidak cuma sekedar keripik. Nah, kalau selama ini kan keripik ya semuanya dibikin keripik, talas apapun dikeripik gitu ya, dan lain-lain juga bikin keripik. Nah, bagaimana caranya kita mencoba gitu ya, nanti talas ini bisa nggak kita olah dalam bentuk lain sehingga nilainya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya tadi cerita-cerita dengan Pak RW, cerita dengan mahasiswa tadi ya, dan ada juga ibu. Di sini yang paling banyak itu talas Belitung, betul? Betul ya? Talas Belitung yang terbesar ya, itu yang depan itu. Saya lihat sudah ada. Dan ini satu lagi ada talas besar nih, talas Beneng ya. Talas Beneng. Nah, saya dengar info itu baru mulai dibudidayakan di sini, betul ya? Nah, video budidayanya saya dengar juga nih, itu nanti dimanfaatkan daunnya, betul Bu? Daunnya nanti dijual, nah, terus ada yang nampung gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya itu bongkongnya diapain, kan gitu. Nah, umbinya mau diapain nih? Karena gede bisa dibingung nanti kalau banyak ya. Nah, itu nanti kita juga melihat ada nggak cara pemanfaatan lain untuk umbinya. Kita yang diambil cuma daunnya doang gitu ya. Umbinya yang tinggal itu mau diapain? Nah, itu nanti bisa kita kembangkan ya, jadi lebih bernilai ekonomis. Nah, selama ini Rumah Pangan Lokal Indonesia itu dia sudah punya industri Bu ya, namanya Seraja Maju. Nah, itu industri tepung. Kita sudah bikin tepung talas, tepung singkong, tapioka, tepung mokaf. Mungkin pernah dengar Ibu, mokaf itu dari singkong juga, cuma lebih bagus mendekati terigu ya modelnya. Kita juga pernah bikin tepung ubi ungu ya, ubi jalar. Kita juga pernah bikin dari waluh dan seterusnya.
Jadi semua ubi-ubian itu kita tepungin semua gitu. Nah pertanyaan kenapa sih Pak jadi tepung semua gitu ya? Kenapa Pak yang lain-lain? Nah kan itu pertanyaannya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita kalau bertani ya, kemudian hasilnya sudah ada, sudah kita panen. Yang paling kita khawatirkan tuh apa Bu? Harga nilai jual Harganya turun, kedua kurang bagus hasilnya, ketiga nyimpannya nggak lama, betul nggak? Coba talas berapa hari, singkong berapa hari Bu? Sangat sebentar. Jadi hasil yang udah kita dapat itu harus buru-buru kita jual. Nah yang pembeli ini pinter, ini orang kebelet menjual ya harganya pasti turun dong, ya kan? Dia tawar aja orang pasti jual gitu. Nah itulah selama ini masalah kita hadapi di petani. Ya, kita udah capek-capek budidaya talas, budidaya singkong selama jam, begitu panen raya hasilnya jatuh. Jadi 10 bulan kita menunggu cuma dapat sekian ratus ribu, kan kasihan ya Bapak Ibu ya. Nah kami dari Rumah Pangan Lokal Indonesia ingin mencarikan solusinya seperti apa gitu, supaya hasil panen ini bisa bertahan lama, harganya juga naik. Nah salah satunya apa? Kita jadikan tepung. Tepung tahan lama nggak Bu? Tahan lama ya. Nah nanti kita ajarkan bagaimana cara membuat tepung dari talas ini. Pak, pemasarannya bagaimana? Laku nggak tepung talas ini di luar? Sekarang orang lagi nyari tepung di luar tepung terigu. Kenapa? Dibanding tepung terigu, tepung talas, tepung ubi, tepung singkong itu ternyata lebih sehat. Ya, ada namanya gluten. Nah, gluten itu tidak bisa dikonsumsi orang yang sakit diabetes, orang bermasalah dengan alergi, itu nggak bisa. Nah, tapi kalau singkong, talas dan lain-lain itu bisa. Itu salah satu keuntungannya. Jadi kalau Bapak Ibu mengkonsumsi terigu dalam jangka panjang, itu berbahaya buat kesehatan. Ya, nanti pencernanya bermasalah. Makanya kenapa kita harus mulai berpikir untuk tidak mengkonsumsi terigu atau mengurangilah paling nggak. Selama ini terigu gue pakai buat apa? Gorengan apalagi? Kue, betul, apalagi? Ya bikin kue-kue basah pasti dari terigu. Semuanya pasti dari terigu, betul ya? Apapun dari terigu. Nah, coba bayangkan ya, puluhan tahun kita makan terigu. Nah, bayangkan tuh, glutennya itu yang bermasalah nanti. Nah, kalau yang di luar terigu baik Bu ya, dibuat dari apa? Dibuat dari gandum ya. Gandum itu nggak tumbuh di Indonesia, tapi di luar negeri. Jadi diimpor dulu tuh, dibeli dulu gandumnya, baru bikin terigunya, tepungnya di Indonesia. Padahal kita ini kaya sekali gitu loh, dengan bahan yang bisa kita bikinkan tepung juga. Nah gitu. Kenapa kita nggak bikin tepung sendiri? Ya kenapa harus menunggu dari luar negeri? Kalau udah impor kan mahal jadinya kan, ada macam-macam. Nah ini yang perlu kita mulai berpikir. Kita lihat di sekeliling kita, kira-kira apa yang bisa kita jadikan tepung. Ya, talas di sini saya lihat katanya banyak belitung ya. Nah, belitung dibanding beneng itu sebenarnya lebih bagus belitung. Ya, lebih empuk ya, lebih kalau buat cake juga lebih bagus. Ya, cuma memang tumbuhnya pada saat ini nggak terlalu banyak, betul ya. Paling tanam di pinggir apa tuh sawah, betul ya, dekat kebun di bawah pohon pisang gitu ya. Jadi belum dibudidayakan secara luas. Nah, kalau nanti kita coba, kalau kita memang mau gitu ya, bikin tepung dari belitung itu bisa kita budidayakan sebenarnya, ya. Jadi belitung itu kita tanikan, kita budidayakan sehingga jumlah banyak, kita jadikan tepung. Insya Allah nanti desa ini kalau suatu saat memang serius gitu, jadi sentra tepung talas, ya. Karena di Bogor ini, setahu saya belum ada yang sentra tepung talas. Nah, kalau suka jadi pionir itu keren lah, gitu ya. Pak Kades ada ya? Nah, biasa Pak Kades. Nah, terus nanti ada kenalti ya, pada Ibik, gitu ya. Oh, dulu kerjasama kita untuk membuat tepung talas di desa Sekadadi. Terutama ibu-ibu ya, ibu PKK yang menjadi pionir dari ibu yang lain. Nah, mudah-mudahan setelah ada
apa ya istilah sosialisasi cara buat tepung talas hari ini, ibu-ibu jadi lebih kebuka gitu ya, pikirannya lebih banyak lagi ide-ide kreatif muncul gitu ya, membuat apa gitu ya. Nah, kalau di sini ada singkong, nanti kita ada lagi namanya tepung mokak, nanti kita perkenalkan lagi. Jadi kita selalu siap nih, kalau nanti Bu Wulan nyuruh kita, Bu Wulan nih ibunya kita gitu ya. Nah, kita ini selama ini dididik oleh Bu Wulan. Makanya nih karena belum besar, kesini temani gitu. Diawasin gitu, ini ngomongnya bener mau jangan ada salah. Nah itu, jadi kemana-mana kita disupport Bu ya. Jadi Dinas Ketahanan Pangan ini luar biasa untuk mensupport masyarakat yang memang peduli pada ketahanan pangan gitu ya, terutama pangan lokal. Boleh tepuk tangan buat TKP ya. Terima kasih Bulan ya. Oke, nah mungkin itu sekedar pengantar Bapak Ibu ya. Nanti kita belajar juga, karena selama ini begini Ibu-Ibu ya. Saya juga betul mengalami begitu. Kalau kita jualan nih, yang penting laku, habis betul ya. Yang penting dapat duit. Tapi pernah nggak kita ngitung? Itu kita dapat itu sebenarnya rugi, gitu ya. Pernah nggak? Nggak pernah ya. Nah nanti kita belajar bagaimana cara menghitung harga pokok produksi, gitu ya. Jadi misalnya setelah kita hitung harganya, modalnya itu semuanya jadi 10.000, harusnya jual berapa? Tapi kadang-kadang kan lagi hitung itu kejualnya cuma 8.000. Penting dapat duit lah, duit masuk gitu ya. Padahal duit keluarnya lebih banyak dibanding duit masuk. Nah ini yang sering kejadian di kita teman-teman UMKM juga gitu ya, dan ibu-ibu rumah tangga bisa berjualan seringnya begitu. Pokoknya udah senang banget, ludes habis dagangannya, tapi setelah itu lebihnya nggak ada gitu ya, karena modalnya besar gitu, nggak pernah dihitung. Nah itu nanti perlu kita coba hitung juga. Nah kalau teman-teman mahasiswa pasti udah paham lah begitu ya. Kalau kami hari ini cuma ingin sosialisasi saja tentang bagaimana membuat tepung talas ya. Mungkin itu saja barangkali pengantar. Nanti yang lebih lihai, lebih ahli dalam pembuatan tepung ini adalah Pak Eko ya. Pak Eko juga dari Rumah Pangan Lokal Indonesia. Ibu-ibu silakan nanti bertanya sepuasnya, apa yang kira-kira ragu, kita tanyakan saja, nggak apa-apa gitu ya. Kami ingin ibu-ibu di sini paham, mengerti cara membuat tepung talas gitu ya. Nah itu nanti akan dijelaskan Pak Eko. Barangkali itu aja dari saya sebagai pengantar ya, Bu ini ya. Ya. Kita silakan pada Pak Eko melanjutkan pemaparan tentang bagaimana cara membuat tepung. Ya, oke, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harjunis atas sambutannya. Selanjutnya adalah pemaparan materi dan sekaligus praktek untuk pengolahan tepung dari Ibu ini atau dari Pak Eko dari Rumah Pangan Lokal Indonesia. Untuk Pak Eko dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Pak RW, dari BUMDes juga hadir, Ibu-ibu peserta. Ini kita akan mulai secara teknis bagaimana kita membuat talas dari tepung talas dari talasnya. Jadi kalau bisa ada yang, tapi paling enggak gini, saya akan menjelaskan dulu karakteristik dari talas yang ada. Jadi kalau tepung dari talas bening, dia warnanya agak lebih bulat, jadi agak lebih keruh ya, coklat. Dan itulah yang ada di pasaran sekarang, karena memang secara ekonomis talas bening itu bisa naik harganya. Karena apa? Karena talas bening tidak bisa dikonsumsi langsung. Jadi salah satunya memang mereka harus membuat menjadi tepung sehingga punya daya jual. Nah,
yang ada di saya ini bagus Bu. Ini talas ketan. Jadi talas yang memang yang ada dijual di pasaran. Tapi ada tapinya nih. Ini harga HPP-nya nggak dapat. Jadi harga jualnya sangat tinggi. Nah, yang mendekati ini adalah talas balikung. Yang apa namanya? Yang sebenarnya ada di sekitar kita. Jadi memang rumah pangan lokal Indonesia ini sebenarnya kita kembali lagi ke zaman dulu. Kenapa sih orang tua kita umurnya sampai 90 sampai 100? Dia nggak makan terigu, makan nasi iya, tapi lebih banyak konsumsinya kalau ke sawah atau ke apa, yaitu singkong dan talas itu yang dimakan. Ini talas dikukus, coel sambal, enak. Sama sayur juga enak. Dibikin sayur asam juga talas ini juga enak. Singkong juga begitu. Jadi memang harapan dari pemerintah kita kembali lagi ke pangan lokal, istilahnya bahwa memang suatu saat ada kemungkinan kita resesinya tinggi, kemudian kita nggak bisa beli beras juga sekarang impor, terigu juga mungkin ini. Jadi paling nggak yang di kampung ini nggak seperti orang yang di kota. Kalau orang yang di kota mulai dari sarapan sampai makan malam pesennya di Gojek. Jadi kalau di kampung yang makan kita memang apa yang ada ya daun ubi. Ada. Katanya kalau orang kampung itu belum makan nasi belum makan. Itu udah habit. Itu sebenarnya udah habit orang kita, orang Indonesia. Tapi itu tidak berlaku untuk di wilayah timur. Di wilayah timur itu mereka sudah masih biasa makannya dengan umbi-umbian. Jadi memang kalau nasi dipaksakan di Irian Jaya, mereka juga bingung nanamnya di mana, gitu kan? Jadi memang mereka masih umbi-umbian. Nah, itu kembali lagi ke kita bagaimana mengolah apa yang ada di sekitar kita. Jadi kuncinya begini Bu, sebenarnya ada di sekitar kita, tapi kita nggak bisa menyimpan yang lebih lama. Jadi istilahnya kalau bahasa anak-anak itu pasca panennya gimana, untuk daya tahannya gimana. Nah, kita belajar dari orang-orang luar sana bahwa kenapa sih terigu, kenapa bisa sampai diimpor di Indonesia, karena memang itu sudah dijadikan tepung, dan tepung ini dengan pengemasan yang bagus dia akan bertahan lama sampai dengan 2 tahun. Nah, itu yang akan kita lakukan juga di sini. Mungkin sekali panen kayak singkong, sekali panen satu petak itu mungkin ada sekitar 1 ton. Kalau 3 hari udah ini, maka sebaiknya memang dibikin tepung. Kalau zaman dulu digapleknya Bu. Iya, digaplek. Bikin gaplek, nanti makan gatot, mati gula ya. Nah, kalau sekarang difermentasi menjadi teksturnya seperti terigu gitu. Jadi namanya mocha. Nah, kembali lagi kita sebenarnya saya kemarin sudah bicara juga dengan Bundes ya, Pak ini. Kita sudah bicara bahwa kalau mau produksi di sini kita harus gerakkan kelompok taninya. Bagaimana menyiapkan bahan baku untuk produksi tepung. Karena secara pasaran di Bogor sendiri juga memang kita masih kekurangan untuk pengadaan tepung talasnya. Cuman budidayanya nggak ada yang di sini. Jadi kita harus ambil bahan baku dari Pandeglang. Jadi saya harapkan di sini kelompok tani sudah mulai dengan menanam benih. Saya menanam balitung. Jadi kita bikin budidayanya balitung sehingga ketersediaan bahan bakunya lebih bagus. Nanti hasilnya juga akan seperti ini.
Dan kalau dari tepung Balitung itu untuk bikin kue akan lebih bagus dibandingkan dengan talas bening. Mungkin kalau talas bening penggunaan tepungnya campurannya masih 25%. Kalau pakai tepung ini bisa kayaknya bisa jadi sampai 70-100% penggunaannya karena lebih pulas, lebih ikat. Kalau talas bening dia buyar, jadi nggak lengket gitu. Makanya harapan saya dan cita-cita juga Rumah Pangan Lokal Indonesia memang kami butuh banget dengan talas Balitung. Jadi mungkin kalau harga di tingkat petani masih 3.000-4.000 dan itu tidak akan turun. Beda dengan singkong, harga 2.500 begitu panen raya Rp1.000. jadi 1.000 sekarang, kan nangis nungguin ke tahun harapannya 2.500 jadinya 1.000. Nah kemarin dengan dibikin mock-up harga jadi tetap menjadi 2.500 hitungan kita. Karena apa? Gaplek keringnya kan dibikin gaplek seperti ini Bu. Ya. Setelah difermentasi, dijemur, dia akan kering seperti ini. Itu Rumah Pangan Lokal Indonesia memang menyediakan solusi untuk industrinya. Jadi kita bikin tepung dari gaplek yang dibuat oleh petani itu menjadi tepung lokal. Gitu. Sama seperti Balitung juga. Kalau memang di sini banyak, sebenarnya Rumah Pangan Lokal Indonesia juga masih butuh banyak banget. Apalagi udah jadi gaplek. Gitu. Kita juga masih butuh banyak karena pasarnya juga banyak. Jadi saya harapkan juga kelompok tani sekarang ini lebih mengarah ke sana. Karena apa? Yang saya lihat di sini untuk Balitung itu benar-benar bisa bermanfaat tanpa mengurangi pohon yang ada. Jadi misalnya punya pohon manggis, punya pohon durian, punya pohon itu nggak ada yang tebal. Gitu. Jadi di sela-sela itu mungkin dengan karung atau dengan ditanam langsung itu dia bisa tumbuh ya. Seperti tadi pagi saya sebelum mulai kita sudah ngambil Balitung di bawah, dia tumbuh di bawah pohon pisang. Jadi nggak ada yang ditebang. Jadi kita benar-benar memanfaatkan pekarangan yang ada ya dibandingkan daripada kosong. Diolahnya juga susah, Balitung banyak, udah dibikin talas Balitung aja. Cuma kembali lagi, kalau kita budidayakan, ada yang beli enggak gitu. Nah ini yang kita upayakan ke masyarakat. Hasil dari budidaya itu kita bisa tampung, sehingga harga juga akan tetap, semangat juga akan pemanfaatan lahan juga akan lebih gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai dengan praktek ya, kita bikin kelompok ibu-ibu yang mau bantuin saya Boleh Pak. Siap. silahkan 3 orang boleh, 3 atau 4 orang. Banyak Bu, rumahnya ya 5. Jadi kata Mira. Nah,
Bisa teh masukkan anak. Nyarikan batur pintar. Kan lain batur. Aku jempol apa ya? Lain siapa orang? Tapi asa mau. Sebenarnya kalau learning ini gede kan. Jadi kalau Seberapa jadi? Dua ada. Oh, dua ada. Agak beda. Tanya nih anak jika Pak Udi, Pak Idi. ya ini kenapa harus diuji supaya keringnya lebih cepat sih. Jadi kalau tebal kayak gitu jadi gatal. Kalau sebenarnya untuk apa namanya untuk beneng serutannya bukan yang tipis begini ya serutan kayak itu kan panjang-panjang 3 sticknya nah itu lebih Untuk maunya ini Bu, ini ada Bu, mau saya tarik kan? Ayo Bu, narayangkan Bu, narayangkan. Ayo Bu, silakan Bu. nah ini mah praktis aja nih. Ya ini dikupas kalau salah ini jahe ini dikupas kemudian direndam dipotong-potong dulu direndam dan kemudian langsung sebaiknya dengan air mengalir air mengalirnya nggak apa namanya bukan air motor itu ya jadi memang airnya itu berganti atau kalau tidak berganti airnya itu diganti 2 kali setiap jam karena ada 1 jam diganti airnya dia tahu jadi dua kali cukup juga. Puting mana? Ya 2 jam. Baru lebih bagus sih kalau keluar lebih bagus itu lebih bagus jadi nggak kalau ini kan nempel pada saat dijemur ini nempel ya
batal kan? Batal kan? Salah kan? Kalau udah nggak kuat angkat tangan Ji. Jangan dipegang. Kalau kuat nempel gitu ini. Iya, cuman kalau proses kalau itu yang ini tapi yang saya tahu sih yang coba kita praktekkan adalah ini. Jadi kalau balita ini enggak harus, yang penting dibersihkan, ini juga nggak usah dikupas, nggak apa-apa. Bisa sih cuman Cuman kalau bikin tepung dari ini memang bisa langsung. Saya rasa tetap yang ini kan jadi udah direndam kayak biasa direndam kayak biasa enggak jadi memang nanti kan setiap 3 jam atau 4 jam ini harus dibalik nanti pada saat ini. Bisa, itu kan memang ini kan udah direndam. bisa baru nanti kayak Jadi kalau ini nggak direndam, ini langsung cair. sebelum di slice Supaya 3 jam dulu kan harusnya kalau air mengalir 1 jam, tapi kalau kan air mengalir selesai ya ditaruh aja 3 jam, sejam sekali itu diganti airnya. Iya, terus Jadi enak ya? kalau udah air terakhir dikasih garam, direndam garam sedikit 20 menit, habis itu bilas lagi tampahnya baru bisa di untuk slice. coba Sama aja gitu kan. Kiruna Ya, di sini kan kota hujan ya. Makanya kita adakan itu namanya food purificator untuk pengeringnya itu. Itu kalau udah jadinya seperti ini gitu tuh, kalau udah dikeringkan. Iya, tinggal masuk ke sini. Nah ini harapan saya sih sebenarnya Iya, masih di cucinya 3 kali itu biar kita kan karena memang sebenarnya kita ada kan 3 jam, jam sekali diganti air. Kemudian kalau udah air terakhir itu diberi garam biar nggak terlalu itu hilang selama 20 menit aja. Tapi kalau ada air mengalir gitu 1 jam Bu. Jadi kan kalau air mengalir kan langsung keluar di getahnya. Ibu udah tanya di mana teh jawab. Pak Ina, ibu dia. Kayak jangan modalnya, jangan lebaran. pakai plastik itu depan sinar matahari itu akan makin tetap plastik lapar itu panas tuh. kalau ini nggak usah dikupas. Untuk mesinnya sih buat antisipasi aja Bu kan karena hujan juga kan. Tapi nggak ada panas juga. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya nggak apa-apa. Nanti pada saat udah kering juga digiling hilang. Yang terkena timun kan ada. Mau gantian Bu nyoba? Silakan Bu. Nggak apa-apa. Sarung tangan karet mana? Buat di desa sini jadi bisa barengan hari ini baca itu bisa nanti dengan kita ngasih tahu cara teknik pembuatan tepung aja tepung ini sama ibu-ibu di sini masyarakat ini Atau yang memang tadi itu lama kan kalau ditepung aja Ya, pakai gede tenaga dulu ya. ya kopan di sini apa ya? masyarakat boleh kan menggunakan Itu dikerok boleh. karena rata-rata beli Nggak apa-apa kok, bisa kok. tepungan
harus ditumbuk gitu. Jadi kalau mau iris, jemur bisa Tapi di rumah sebaiknya di tempat lokasi kumpulin biar banyak, kan 10 kilo baru nemu. Enak sih. Modal aja lebaran. Bikin kue. Bikin kue ya, Bu ya. Harus dari sekarang. Iya. Misalnya mahasiswa ngasih alat, pakai masyarakat supaya ada nilai ekonomis yang bisa ditambah. Makanya kalau mau bikin lebaran dari sekarang udah mulai gitu. Ini bedanya seperti itu. Jadi ini setelah diiris itu dijemur setiap 3 jam. Enggak. Iya. Jadi kalau tidak dibudidayakan, nggak dikebunkan untuk tanaman yang banyak, kan memang dimakan setiap hari untuk konsumsi kita. Tapi kalau setelah memang kita mau digunakan, kita harus dibudidayakan karena nggak bisa kita ambil dari sekeliling aja gitu kan. Karena kita harus dibudidayakan. Nah, ini nanti yang ini nanti warnanya akan lebih butek, lebih coklat. Nah, kalau ini nanti jadinya dikerok aja atau pakai sikat yang kawat dicuci juga nggak apa-apa. Nah, setelah penjemuran nanti akan jadi begini nih, kekeringannya dia rapuhnya gitu. Jadi kalau masih ngeliat berarti belum kering. Tapi kalau ini mau disimpan sebelum digiling lah, kan ada mesin giling, tapi mesin gilingnya di tempat kelompok kami gilingnya yang kita simpan ini, tapi disimpannya pakai plastik yang tertutup. Ini bisa Kalau ini saya rasa baik. Iya. Jadi memang kalau masyarakat kan masih ngandelin matahari kan. Lagian juga itu. Nah kalau pakai ini kan memang ada biaya yang harus kita siapin. Iya, nanti begini. Penggilingannya itu bisa di penggilingannya sekali giling beras. Sama nggak? Sama. Gilingan beras kita beras. Bisa. Kalau tepung beras bisa. Tepung gitu. Gilingan tepung. Nah ini kuncinya gini bu, keringnya ya tetap begini. Kayak gini paling kan jarang-jarang. Soalnya kan lumayan juga. Kalau sistem di kampung ditumbuk mungkin ya, ditumbuk sampai halus gitu ya. Hasilnya sama bu, cuman kan pasti kan jarang yang punya penggilingan. Pasti kan ditumbuk diayak. Makanya gini bu, yang kita harapkan adalah kita kan sudah memberikan alat. Jadi alat ini bisa dimanfaatkan semuanya.
kalau menggunakan ini boleh aja, tapi nanti nggak bisa banyak. Tapi kalau segini jadi ibu juga harus tahu nih nanti kekeringannya begini. Coba di rumah. Iya. Jadi kalau masih lihat, masih ngikutin tangan itu belum kering. Jadi keringnya sampai dengan hancur. Ini talas ketan, talas yang dijual-jual di pinggir jalan. Oh, jadi talas yang mahal. Ini talas yang mahal. Jadi ibu-ibu PKK sekarang sudah punya alat, sudah punya inovasi. Kalau enggak kita mau kenapa? Ya harus ini kalau ini bisa. Jadi paling enggak masing-masing rumah bikin ini, dijemur sendiri jadi seperti ini. Nanti menggilingnya di tempat ketua kelompok tani atau di mana lah gitu kan, atau enggak, atau gini Bu, kelompok sini misalnya RW berapa, setelah banyak misalnya ada 50 sampai 100 kilo, nah alatnya kan bisa dibawa ke sini pinjam, ketua kelompok taninya yang bawa ke sini, jadi bisa kita siap-siap iya. Yang penting sekarang udah bisa, udah tahu bagaimana harusnya diparut biasa juga, tapi maunya parutnya yang bukan parut kangkong ya, parut yang gitu yang kayak gitu, jadi nanti keluarnya kayak stick. Nah itu lebih bagus. Nah itu lebih bagus. Jadi jemurnya kalau di matahari 3 sampai 4 hari. kalau panasnya bagus. Kalau hujan Bisa sih Bu, sebenarnya bisa. Pakai oven. Gini. Apa? Ovennya ada nih. Oh, ada. Yang penting gini Pak, semangat dulu kelompok taninya. Kalau memang semangat, budidayanya sudah ada, nanti dari kita Rumah Pangan Lokal Indonesia, kalau ada program dari kementerian atau seperti bapak-bapak ini, adik-adik datang ke sini untuk alat ini meningkatkan taruh menjadi ini, kan ada bantuan dana hibah. Nah kalau memang di sini yang jadi masalah Bogor ini tetap bahwa cuacanya nggak benar. Tapi kalau di kelompok taninya memang solid, budidayanya ada, kemudian dari alat ini benar-benar dimanfaatkan, mudah-mudahan nanti ke depannya untuk membangun rumah kaca Pak. Jadi kita bikin rumah kaca yang memang jemurnya di situ, yang memang biayanya tidak terlalu besar juga. Kita ada contoh di tempat kita, itu biayanya sekitar 3 jutaan. Jadi pakai Terus ada ketan dapur teteh gitu. Langsung penggilingan, ya Ibu. Kalau ini mah maunya bapak-bapak ya dengan ibunya.
Alhamdulillah. Belum salaman loh. Nah, eta. Cuma kamu dijemput Masih ada di sana ke sana ke rumah si ada di sana tuh sana main ke rumah si ada halaman di kami jaring tempat orang itu naik senang komo tapi ada juga ada senang komo yang dijual di mana kita di kampung untuk kedua kelompok kalau lawan terakhir di sana mulai masih ada ini ada di daun kalis itu pernah ada daun kalis benar di ramal bugis. daun kalis apa? Tidak daun kalis benar katanya cina. Apa itu tersehem? Kalis kalis benar nggak? Toan juga. Kata mak orang dia di kota di Villa dan Bandung. Pangkal balik itu di sana di Villa. Orangnya hajat harus Harus balik tuh ngasih umi saya. Mari nih saya. sayur. Dia nak kata makan kau bu, pangkal. Air betina nama juga oseng. Pangkal nak di tulang hati. Kalau itu sayur aku udah kacang panjang kilo kacang panjang Obat ya? Tapi kalau aku doang karena suku doang. sama disebut tadi batu 3 kilo bulut-bulut ditumbuk canil dijen kada Sopan kan? air dijen daun kan dijen sekitar buat cemen aduk yang misalnya dina ayakan geleng-geleng sama ke daun halal asupan dari golong ke daunnya tengah-tengahnya Umi adik gitu, kumpul. beres gawainya beres itu asak langsung asak tapi ternyata udah dikakap soal kurang tes pertama salah lagi saya gambar cek biasa gitu bapak aku dari kaya udah sini baru lagi sampai ngatuan kontrak ya keresik Kalau kau sarung kok berarti peserta lain hasilnya bikin ada di sini lama di bawah
begitu bisa pakai sama bola-bola di gelang-gelang dan sungkeun tadi sampaikan yang ada dobel bola sok eta menang apa dobel ka dia aya nama canil mereka kan mau online kada aman jadi itu lah baru dapat mana pada gitu teman sekolah di sekolahnya sama jadi kayak campuran di masak sama suku biasa kayak campuran suku kan
ininya masih baru. Tapi kalau yang di rumah udah lama gitu kan udah bentuknya kayak gini. Oh, baru ini. Sebaliknya yang punya itu ya. Sarung guling itu Ya, dipakai. jangan dipertegas. Oh, Sebaiknya mah jangan. Jadi kalau untuk apa namanya talas aja ganti sarung. Jangan pakai tidur aja. Kan sosmed-nya kan dipakainya jarang kamu jangan dicuci maksudnya kan dipakainya jarang-jarang sama poe ya kalau untuk gue biasanya 80 untuk 100 tergantung kuenya. Jadi semakin halus dia teksturnya akan lebih lengket lah. Jadi kalau yang kasar biasanya gorengnya sebenarnya dia pasti apakah gini ada Itu sebetulnya dot langsung ke bola. Baru di nonton ke bola. Beloknya selalu jauh ya. kesini nampaknya kesini. jadi nanti kuncinya sebenarnya kalau udah seperti ini disimpan di plastik yang kedap dengan diikat detail yang kecil diikat dengan baik rapat tanpa kotak. Tapi kuncinya di situ. Kalau dia kering benar, maka kan dia nggak ada air. Sama kayak proses vakum lah ya. Jadi untuk mengetahui itu nanti minta tolong teman-teman. Oh siap. Bu, silakan Bu. Ini banyak penyakit gitu kan. kada dia kan eta. Karena memang Bogor ini ya itu yang jadi masalah. Ya pikir udah kering, udah disimpan. Mulai kita barangnya ada yang mulai kita dia mulai produksi maksudnya mulai persediaan bahan ya ini orang semua yang mau ini gitu Dengan kadar air kurang aja sih kayak hasilnya tanpa campur Karena naik sama Dewi. Dewi kan asli dari sana. Oh, Dewi itu jeruk asin. Nah ini tadi yang jadi dia mana orang dia mana dia mana kembar dia mau benar kembar banyak
Jadi ini yang sebaiknya jajaran dulu kan. jadi harapan Nih, pada nyobain Ini udah seruput gini ya? Ini udah seruput apa tadi? Itu paling tinggi apa? Bisa? ada lagi ya? Jadi tak kasar gitu. Jadi itu macam video kalau dia Kayak sama sih. oh ya itu dia. Kalau sini ada baju. nyobain hasilnya udah jadi steril seperti apa yang pengen nyobain Dikukus, digoreng Iya, kan dari Mamajalga waktu itu ke sini tuh. Jadi kita lanjutin lah. Iya, pertimbangannya dia. Oh iya. Dari rasa sih di sini tapi kalau dari warna tapi dari warnanya itu hitam karena kan ini agak bercampur berbentuk tapi kalau dari rasa sih enak warnanya aja sih yang kurang kayak gitu
apa sertifikat dengan yang biasa. Iya, karena pas full tepung talas itu mulai kita coba. Jadi kayak yang gosong itu apa gimana? Kecoklatan itu. Iya, kecoklatan enggak gitu kalau dari segi warna. Tapi kalau dari rasa rasa Satu lagi, satu dari ini. Ini kan lagi nanya nih tidak bantu Pengen tahu mau yang masalah gitu. tapi ada segitu juga sih karena memadukan warnanya. Mungkin nanti ada masukan juga dari masih warna makanan supaya menarik. Nah itu kan nanti kita coba juga. Hari Senin kita udah jadwalkan mungkin nanti suratnya bisa undangannya. Mungkin untuk tempatnya juga nanti kita bicarakan dulu. Ya apa nanti boleh lah atau enggak kita bikin grup boleh ya Bu ya? Boleh. Iya. Jadi kalau ada masukan bikin apa sih? salah satu vaksin coy. Ini sekarang dari ini Di dekat kantor desa itu. Wah, Pak. Tahu minggu kali gimana Bu? Minggu. boleh kalau minggu. Tapi jangan minggu ini. Oh, Kalau minggu ini. coba nanti kita bahas di grup WA. Iya. Obatin sesuaiin jadwalnya. Cuma tempatnya ada di desa ya. Kuenya ya di desa aja selain hari Minggu. Ya, nanti kita coba bicarakan. Iya. Satu aja. Bisa kan? Ya, aku nyebutin. Harus ditunggu dulu. Kalau sebelum masih kita punya dulu dari sini. Nanti coba deh kita koordinasiin di grup WA ya Bu. Aja nanti ngebahas di grup aja, dibikinin grup nanti sama agar supaya nanti masyarakatnya dia yang saya ingin di sini lebih besar ya silakan mereka pilih kalau enggak masih ya sehingga apa memang dengan guidance dia ya Pak ya dia ngambil berapa tuh bisnis ini luar biasa Mungkin ada sedikit tambahan. Video lah, kan dipakai sendiri apa? Bentar aku mereka. Dilanjutkan Bu. Bu ada nama sampai akhir tahun kan Cek. Mano ano sih atau penerima ya paling mau dina sukan balik apa dia tuh tak semang kita aja guysnya ya sih kurang hiji deui berarti kayak gimana ini hati-hati mak berarti orang kayak hiji deui nya ieu sih hati nu irung gitu oh tembasan aku lihat oh narik dulu doang tempat hari itu 40 setelah selesai untuk praktek pembuatan tepung talas yang telah disampaikan oleh Bapak Eko, terima kasih Bapak Eko untuk penyampaiannya. Selanjutnya ada penyampaian dari RPLI tentang perizinan dan legalitas yang akan disampaikan oleh Pak Ardiansyah. Kalau proses tadi ada yang kurang jelas,
atau Lain diinjam sebut. Oh. kehidupan atau kehidupan tadi. Ayo Bu, mumpung bapaknya semangat nih, kita harus semangat juga. Enggak Bu, silahkan. Jadi memang sebenarnya yang ada di sekitar kita, kalau kita tata rapi, kita kembangin. Kelola ya Pak ya. Kita juga udah ngomong dengan BUMDes, mereka nanti akan siap. Karena apa? Alat ini seharusnya bisa dipakai terus. Jadi apa yang kita berikan ke desa Sukajadi itu dimanfaatkan terus. Kalau bisa jadi lebih berkembang. Jadi nggak usah nunggu salat. Kalau salat beneng, ya paling kita jadi pekerja. Karena yang punya kan orang. Iya. Tapi kalau kita yang rajin nanam, daripada nanamin bunga atau nanamin yang nggak bermanfaat, kita tanamin. Jadi bisa juga dikarung gede ya. Iya, karung gede. Karungnya 50 kilo. Tim tanah. Nah, itu bisa. Menak boleh tuh uangnya haji uang. Halus banget. Dulu ada yang mau bertanya? Kalau memang tidak ada, kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Oh iya, silakan. Kita senang kan direpot. Pak Iwan. Ayo Pak Iwan. Oh itu tuh punya. Itu ada 1, 2, 3. Di bawah mana Bang? Satu, dua, tiga. Yang tiga ya? Satu, dua, tiga. Muakan banyak ya. Muakan
Lain na tadi mah. Untuk acara selanjutnya yang materi yang terakhir ada perizinan dan legalitas dari Rumah Pangan Lokal Indonesia yang akan disampaikan oleh Pak Diansyah. Pada Pak Diansyah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini hanya sebatas informasi ya, karena kalau kita ngomongin usaha pasti ada izin usaha ya, karena teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak di sini pasti ingin usahanya ini berkembang. Biasanya kalau UKM rata-rata kalau yang nggak kenal legalitas usaha, mereka ya udah yang penting jual, laku, udah dapat untung. Tapi tidak pernah mau bisa mengembangkan ke misalkan dipasarkan di Indomaret, Alfamaret, atau bisa ekspor. Itu kan butuh legalitas usaha. Sebetulnya legalitas usaha itu tidak sulit. Zaman sekarang ini dipermudah dalam arti kita bisa mengakses lewat online ya. Jadi sekarang memang dasarnya usaha minimal harus ada SKU, surat keterangan usaha dari desa. Biasanya kalau ada bantuan baru pada bikin SKU, betul ya dulu. Nah, sebetulnya SKU itu bukan dipakai untuk bantuan, tapi fondasi bahwa kita mempunyai usaha. Makanya kadang saya suka miris, bikin ke desa SKU-nya yang asli diserahkan ke dinas atau kemana, nanti tinggal bikin lagi ke desa. Sebetulnya itu tidak boleh. Kalau mau diserahkan ke dinas biasanya fotokopinya saja. Nah, itu untuk skala desa akan mengeluarkan SKU. Dulu ada UMK itu dikeluarkan oleh kecamatan. UMK itu izin usaha mikro kecil, itu skala untuk UMKM. Tapi sekarang di tahun 2021 ini itu UMK dikeluarkan oleh OSS, Lembaga Online Subsistence Single. Nah, itu nanti kita akan ada namanya NIB dan UMK itu akan berbarengan. Pada saat kita daftar itu akan keluar NIB, itu nomor izin berusaha. Baik perusahaan kecil, besar maupun menengah harus mempunyai NIB. Minimal kalau UMKM sudah mempunyai NIB, itu kita mau gerak kemanapun enak. Karena kalau kita mengikuti pelatihan, ada dari dinas pelatihan untuk UMKM, entah itu pelatihan keuangan atau apa segala macam, itu minimal syarat harus mempunyai NIB. Kalau yang ibu-ibu pusing, Kang, saya nggak tahu cara membuat NIB bagaimana. Insya Allah kami FPLI siap bantu membuatkan izin tersebut. Itu gratis sebetulnya, nggak ada biaya apapun. Makanya kadang di Facebook, di medsos segala macam, pembukaan jasa pembuatan NIB, sebetulnya itu tidak ada biaya, semua gratis ya. Ingat, kalau ada yang mengatakan bahwa NIB itu bayar, itu salah, itu gratis. Mungkin beliau memanfaatkan kondisi situasi aja sih untuk income mereka. Itu sih kembali lagi ke moral masing-masing gitu ya. Nah, nanti kalau ada ibu-ibu yang sudah mempunyai usaha tapi legalitasnya belum ada, nanti bisa hubungi tim RPLI untuk pembuatan legalitas NIB. Minimal udah punya NIB. Nanti lanjut ke kalau produknya tepung. Ibu tahu kan tepung itu harus ada halal. Nah, nanti biasanya di dinas-dinas itu ada pelatihan-pelatihan halal. Nah, itu untuk apa sebetulnya fungsi halal? Supaya produk kita bisa dipasarkan di retail modern gitu ya, untuk pengembangan usaha kita. Nah, nanti ada halal, ada PIRT, ada SNI, segala macam lah. Itu sebetulnya pengurusnya itu nggak terlalu ribet. Kadang pertama kali saya punya usaha pun sama, saya berpikirnya pusing, pasti duit lagi ngurus ini ngurus itu, pasti duit keluar. Ternyata tidak. Setelah saya lakukan, tidak ada keluar uang spesial pun. Alhamdulillah
produk saya sudah masuk Alfamart dan Indomart. Jadi karena apa? Karena terbantu oleh izin legalitas itu. Jadi buat ibu-ibu yang mempunyai usaha atau baru mau berusaha kayak semacam pembuatan tepungnya mau dikemas sebagus mungkin, semodern mungkin, semenarik mungkin, tanpa adanya legalitas itu tidak akan bisa dipasarkan secara luas. Betul aja. Ya, nanti kalau ada yang ingin membuat izin legalitas seperti NIB atau nanti pengen tanya-tanya gimana sih cara bikin halal atau PRT, mungkin nanti bisa konsultasi ke Rumah Pangan Lokal Indonesia. Nanti bisa minta nomor kontaknya ke teman-teman ya, teman-teman mahasiswa IBIK. Di situ ada nomor kontak dari Bu Eni atau bisa nomor kontak saya juga. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ardiansyah dari perwakilan FPLI yang telah menyampaikan tentang perizinan dan legalitas. Acara selanjutnya ada penyerahan plakat kepada Ibu Eni Yuniati yang akan diberikan oleh disampaikan oleh Bapak Rudi sebagai dosen pembimbing. Pak, untuk Bapak yang plakat untuk Ibu Eni silakan maju berdepan. Ayo plakatnya jangan disimpan. Berkontrak. Kontrak. Ayah dua ya. Yang mana itu? Ini juga sana tukar sama. Iya. Bisa dinolkan. Bisa dinolkan. Jadi dalam posisi sudah. Ibu, terima kasih sekali ya, kami atas nama Liga 57 ya, terus apa namanya selaku pelaksana program PNJNWB, ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuniati sebagai pengajar dan tim dari RPLI dari Bapak Guru. Kami serahkan Bu silakan. Oh biar ini dari NPRI ya, ya. Saya akan mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu. Semoga apa yang sudah kami sampaikan ini bermanfaat buat masyarakat. Dan juga ya menjadi sharing aja ya. Terima kasih. Karena sertifikasi belum ditandatangani sama Pak Bos, nanti mungkin teman-teman kirimkan ke KPLI ya Bu. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya Bu, Bapak ini sudah pelakatnya saja ini. Jadi ini juga Pak mau izin, ini kan kita masuk juga ke program digitalisasi PLI. Kita punya YouTube sendiri. Ini masuk kita nih. Ini artisnya buat. Oh iya. Jadi kalau mau lihat di YouTube itu Rumah Pangan Lokal Indonesia, kita ada Kita mengeluarkan program yang terbaru ini di anniversary yang pertama, yaitu Timun Daily. Timun Daily itu dari namanya Titik dan Timun. Jadi ada dua sosok ibu-ibu yang memperkenalkan pangan lokal kepada masyarakat bahwa pangan lokal itu bisa dibuat berbagai macam olahan. Nanti di situ ada kita melibatkan para UMKM, para petani, bahkan masyarakat sekitar wilayah Kabupaten Bogor. Termasuk ini nanti akan tayang di YouTube channel kita. Izin kalau boleh nanti ada di YouTube-nya, kami akan lampirkan di laporan kami ke Ibu. Ya, siap. Nah, karena memang itu salah satu poin nama syarat dari kita harus ada
harus di publikasi. Nah, linknya Bapak Ibu nanti izin kami masukkan untuk laporan ya. Baik, siap. Nanti juga komponi programnya akan saya kirim ke Anis ya. Wah, ini kayaknya berkelanjutan. Amin. Banyak mahasiswa bisa saksikan. Siap Bu. Nanti ibu-ibu di sini kalau punya pangan olahan dari pangan lokal bisa jadi mitra kita. Nanti kita siap bantuin pemasarannya ya Pak. Iya. Jadi nanti kalau udah jadi ini tepungnya udah jadi, ibu-ibu mau bikin apa, ibu-ibu PKK nih, Pak pengen Bu cobaan dengan lapis talet, mangga. Nah ini ahlinya. Jadi kalau kritik mah ya udah biasa kan. biasa. Tapi kalau pengen ada hal yang lain, bisa bikin mie gitu, bisa bikin Bakso, cilok. Pak, maaf Pak, bisa nggak bikin kue brownies? Bisa. Kita bikin. Oh gitu. Ibu kan bisa lihat brownies manis. Ibu sekarang yang kekinian kan Paci brownies. Itu tepung pangan lokal jauh lebih enak dan tentunya lebih mengenyangkan. Jadi memang silaturahmi kita nggak berhenti sampai ibu kan kita terusin. Tanya aja nanti. Kontak saya ada sama Anis. Teman-teman mahasiswa juga bikin tayang ya? Iya. Talas goyang. Bukan goyang lagi karena dari talas ini talas goyang. Nanti ada sesi pelatihannya ya. Iya ada. Ya gitu ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sekali. Nah ini nanti tinggal tugasnya Pak Bos nih ya, dari Bumdes nih. Pokoknya kajiannya sudah dibikin secara ilmiah. Jangan takut lagi bahwa itu nanti akan rugi Pak. Betul. Nah, gagalnya rendah, jadi mudah-mudahan usaha yang diharapkan dari Bumdes, dari pemerintah, dari presiden kita memang maunya berkelanjutan Pak. Itu memang pemberdayaan ke masyarakatnya tumbuh. Jadi dari pekarangan yang memang kelihatannya nggak kepake, masih ada di bawah pohon, masih bisa ditani. Dan Bumdesnya juga mau minta duit berapa aja kayaknya dikasih deh. Ibu dengerin Bu. Mantap Pak. Usahanya jelas katanya. Ini usahanya jelas. Laporan di akhir tahun itu. Uang pemerintah. Itu juga Pak Atta sama kita kan nanti ada acara penutupan ya Pak ya, nanti masih di November sih, masih di November karena memang program kita 2 bulan. Jadi selama ini kan kita akan monitoring nih Pak, jadi tidak hanya di sini, nanti ada evaluasi segala macam. Ini akan berkelanjutan atau tidak gitu ya. Nah oleh sebab itu nanti kemungkinan besar nanti penutupan akan ada demo lagi Pak sekali Pak. Ini kan ada pejabat-pejabat kita nih ya. Memang ilmu gitu ya. Kita praktekkan sebentar, sedikit, bisa. Lebih bisa bikin alat-alatnya nggak ada. YouTube-nya masih aku. Dulu nggak pasang ini, kita juga kerja gitu. Jadi ya itu harapan kita mau mengangkat bukan terhadap satu atau 2 orang. Jadi yang ada di sini itu sudah lebih fokus Pak, karena kebutuhan untuk alatnya tinggi Pak. Apalagi yang peringatan Malas Belitung strategis. Ayo Kang, gaspol Kang. Gaspol remblong yang saya tanya duluan adalah bahan bakunya apa sih? Ya betul Pak. Soalnya kalau ada yang efek masyarakatnya itu sementara pemerintah desa harus meningkat ekonominya rakyat desa kan. Sebenarnya kelompok tani nah kalau adanya produksinya ada
atau biasanya pemerintah tuh yang ada dulu, kalau ada baru aku kasih. Kalau masih minta dulu, nggak dikasih. Jalan dulu ya. Jadi jalan dulu. Dan ini yang pasti saluran distribusinya kalau premium ini jauh lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah ya? Pasti dicecer orang ya. Dari sisi harga dulu. Harga juga bagus. Jadi memang masyarakat juga, oh ya udah nih ada tanah kosong, dia nanam nggak takut karena ada BUMDes. Ya ibu-ibu kejar Pak Alta ya. Siap Bu, siap. Jadi selama ini kenapa sih dana BUMDes nggak turun? Karena pada takut Bu, takut apa? Takut dipinjemin. Gitu. Jadi tahunya BUMDes pinjam uang ke BUMDes, bayarnya mah susah. BUMDes juga takut gitu kan, nagihnya juga susah. Jadi tapi kalau ada hubungan bisnis yang seperti ini, kita sudah produksi, kemudian kita serahkan ke BUMDes, sekilonya segini sesuai dengan kajian nanti adik-adik. BUMDes kan bisa bertanggung jawab. Gitu maksudnya apa? Oh dengan dana sekian kita bisa beli bahan baku, hasilnya nanti akan jadi tepung, jadi segini kan. Jadi ya bisa dibayarin dulu. Jadi kembali lagi ke era zaman dulu, KUD itu benar-benar KUD. Nah sekarang dialihkan ke BUMDes. Jadi jangan takut, Bapak juga sebagai BUMDes, sebagai pelaksana ngajuin ke pemerintah bahwa saya butuh dana BUMDes sekian. Bisa beli alat-alat yang lebih besar tuh Pak ya? Yang pabrikasi ya? Ya. Kalau sudah terkoordinir di Desa Sukajadi ini ya mestinya juga cukup Pak. Iya, harus yang pabrikasi dan sebagainya. Ini ya dipaksain sih 70 kilo per hari. 50 kilo dapat. Bagus dong ya? Oke lah ya. Cuman mungkin ada jeda Pak, jadi sudah Dimohon untuk duduk kembali. Untuk penghujung acara, sebelum acara ditutup, mari kita membaca doa penutup yang akan disampaikan oleh Saudara Faisal Haji Nugroho. Saudara Faisal dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum langkah pulang dari sini, maka baiknya kita bersinggah, kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu hingga tiada henti-hentinya, kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Allahumma ya Kudus, ya Salam, ya Allah penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikan kami sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah, ya Asir, ya Azim, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan dan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan minta kami ini
Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesailah rangkaian acara untuk hari ini. Untuk ibu-ibu jangan pergi terlebih dahulu karena ada sedikit hidangan makanan. Dan juga sebelum kita meninggalkan tempat ini, bolehkah saya untuk foto bersama Bapak Ibu dari RTLI juga sama ibu-ibu BKK dan juga dengan ibu. Di sini aja Pak.